Oke, halo semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Halo Kim ya. Ini adalah video pertama yang saya buat di channel YouTube ini. Di channel YouTube ini saya akan membahas beberapa hal ya. Pertama, yang bersangkutan dengan dunia freelance. Kedua, berkaitan dengan pengalaman ngeblog ya. Terus ketiga, pengalaman di dunia SEO ya. Nah, jadi saya akan bahas ketiga hal ini di channel YouTube ini ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, atau baru pertama kali join di video saya, di channel YouTube saya, tolong di-subscribe dulu ya. Ini adalah video pertama yang saya buat untuk channel YouTube ini. Saya juga lagi belajar nih ya, bikin konten di YouTube. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara bikin artikel SEO. Buat teman-teman yang blogger pemula atau yang baru terjun ke dunia blogging, yang ingin punya penghasilan dari blog, ini adalah salah satu konten video yang mungkin relevan ya buat teman-teman tonton ya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan teknis cara membuat artikel SEO menggunakan WordPress ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan blog WordPress, ini sangat relevan banget. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan CMS lain, kayak misalkan pakai Blogger, pakai Joomla, ataupun CMS yang lain lah ya. Nah, kali ini juga masih tetap relevan sih, karena ini secara teknikalnya bisa dipakai di semua CMS. Hanya saja kalau misalkan kalian pakai CMS lain, akan ada hal-hal yang sedikit berbeda, terutama dari ketika kalian ngepost kontennya ya. Biasanya kalau di CMS lain, kayak misalnya di Blogger ini nggak ada plugin-nya yang kita pakai ya. Nah, kalau di WordPress ini saya pakai plugin SEO, pakainya plugin Rank Math ya. Nah, buat kalian yang udah mulai ngeblog atau udah jalan atau bahkan suhu-suhu immerse ya yang udah lama berkecimpung di dunia blogging, pasti udah familiar banget dengan plugin SEO yang satu ini ya. Oke, langsung saja gimana sih cara bikin artikel SEO itu? Sebenarnya gampang banget teman-teman. Case-nya di sini saya ambil keyword ini nih. Cara menjual font buatan sendiri misalkan ya. Ini adalah kata kunci yang akan saya buatkan menjadi artikelnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung misalkan cara riset keyword, kalian bisa pelajari e-book cara riset keyword yang sudah saya tulis. Nanti saya lampirkan di deskripsi ya linknya. Kalian bisa pelajari di sana. Bagaimana prosesnya bisa menemukan kata kunci seperti ini, cara menjual font buatan sendiri. Nah, ini contoh seperti ini keywordnya. Gimana kalian bisa menemukan kata kunci seperti ini dan analisa kata kuncinya gimana? Saya sudah jelaskan secara lengkap melalui e-book yang saya tulis. Nanti saya lampirkan linknya di deskripsi ya. Kalian tinggal cek aja. Oke, nah misalkan di sini case-nya saya akan menggunakan kata kunci ini ya. Cara menjual font buatan sendiri. Nah, gimana sih cara nulis bikin artikelnya? Gampang banget, teman-teman. Pertama, kalian kata kuncinya kalian ketikkan di sini ya, di apa? Di kolom pencarian Google. Kemudian kalian klik enter atau klik ini tombol pencarian, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kalian scroll ke bawah. Nah, di artikel menu artikel SEO itu ada beberapa bagian penting yang harus kalian perhatikan. Ini adalah bagian pertama yang harus kalian perhatikan. Ketika kalian nulis artikel SEO, perhatikan kata kunci pertamanya. Kata kunci pertama itu kata kunci utama yaitu cara menjual font buatan sendiri. Contohnya ini ya. Kemudian setelah itu kalian masuk ke WordPress, ke blog kalian ya. Kemudian masukkan si kata kunci tadi. Jadi post baru, misalkan di sini saya klik add post ya, add post lalu masuk ke sini. Nanti kalian tinggal input aja di sini kata kuncinya. Oke, seperti ini. Setelah itu, ini kita nulis artikel SEO-nya dari nol ya, dari awal banget. Setelah itu, masukkan si kata kunci tadi ke bagian judul. Kemudian kalian kalau pakai rank math, tool SEO-nya pakai rank math, kalian tinggal klik di bagian sini, nih yang 47/100. Kemudian kalian masukkan di sini bagian kata kunci fokusnya, kata kunci yang tadi di sini. Kemudian URL-nya juga kalian masukkan seperti ini ya, di bagian URL permalingnya masukin juga. Nah, dalam menu artikel SEO, terutama yang pakai plugin ya, jangan lupa perhatikan masukkan kata kuncinya di setiap bagian ini. Setelah itu, kalian masukkan di sini deskripsinya ya.
Karena deskripsinya bebas. Nah, syarat artikel SEO yang SEO-friendly itu harus memasukkan kata kunci di deskripsi, di permalink, juga di judul, dan di artikel. Itu syarat mutlak utama ya. Untuk density-nya atau kepadatannya berapa kali ditulisnya di dalam artikel dan di bagian lain-lainnya, kalian tonton video ini sampai selesai, oke? Kita tulis misalkan di bagian deskripsi ini harus ada kata kuncinya, oke? Misalnya saya buat deskripsinya seperti ini. Ini adalah artikel yang menjelaskan tentang cara menjual font sendiri di kreatif market dan juga di website sendiri beserta tips cara jualnya. Oke, titik. Udah segini aja. Nah, sedikit informasi supaya deskripsinya ini SEO friendly, kalian perhatikan di bagian sini. Nah, di bagian sini, ini ada 149 per 160 ya. Nah, maksudnya adalah jumlah karakter di deskripsi ini jangan lebih dari 160 karakter, teman-teman ya. Kalau misalkan dia lebih, nah indikatornya yang ini, nih yang ini ya. Ini ada yang merah, kuning, hijau, kesininya semakin sini semakin hijau ya. Nah, artinya dia jangan terlalu pendek dan jangan terlalu lebih dari 160 karakter. Kalau misalkan dia kurang dari 160 ya 100 kurang dari 140 160 misalkan cuman 10 atau misalkan cuma 15 biasanya dia merah ya. Atau misalkan dia lebih dari 160 misalkan 180 200 biasanya dia jadi merah juga ya. Nah, artinya itu kurang bagus, teman-teman. Nah, kalau seperti ini udah lumayan cakep artinya ya. Nggak merah, nggak hijau juga ya. Bagusnya itu 160 pas ya karakter. Tapi ini bukan patokan utama, teman-teman. Sekali lagi, ini cuma salah satu syarat dan salah satu indikator berdasarkan si tools SEO RankMath ya yang saya pakai ini karena pakai RankMath. Jadi analisanya itu pakai si RankMath ini sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi maksimal 160 ya. Oke, udah misalkan ya. Udah kalian close aja. Nah, kita berhenti dulu sampai di sini teman-teman ya. Kita lanjut di bagian ini. Syarat utama artikel SEO itu selain kata kuncinya harus ada di judul, dimasukkan di sini nih ya di kata kunci fokus buat analisis si tools RankMath ini ya. Terus di bagian ini URL dan deskripsi kalian juga harus mencari kata kunci turunan dari kata kunci utamanya. Kata kunci turunan itu apa, Mas? Nah, kata kunci turunan itu adalah kata kunci yang sama seperti ini, bukan yang sama, yang mirip seperti ini, tapi lebih spesifik daripada ini, gitu. Oke, contohnya seperti apa? Nah, kalau misalkan kalian mengetikkan di Google seperti ini, oke, nah biasanya ada Google Suggest keyword yang muncul di bagian bawah sini, atau kalau misalkan kalian klik di sini ya seperti ini akan muncul seperti ini. Nah, ini disebutnya kalau buat saya ini disebutnya sebagai kata kunci turunan ya atau kata kunci terkait dengan kata kunci utama ini. Cuman kenapa saya bilang turunan? Karena ini lebih hampir sama dengan kata kunci utama. Contohnya ini, cara menjual font di creative market. Ini kan salah satu keyword ya. Oke, ini keyword yang sama dengan ini, tapi dia lebih spesifik dan lebih panjang kata kuncinya ya. Oke, nah ini wajib kita masukkan ke dalam artikel SEO yang kita buat. Oke, nah karena di sini muncul. Nah, selain itu kalau misalkan kalian pakai add-on si ini nih, apa ini namanya keyword everywhere ya. Ya, kalau pakai keyword everywhere di add-on di sininya di browser yang kalian pakai, biasanya akan muncul kata kunci seperti ini, teman-teman. Nah, ini di sininya ya. Related keywordnya akan muncul, long tail keywordnya juga akan muncul ya. Yang mana yang bagus dimasukkan ke dalam artikel tergantung si kata kuncinya ini cocok nggak dengan yang kita cari. Nah, kalau standarnya
Standarnya itu yang ini, yang related keyword, artinya relate dengan kata kunci yang kita cari ya. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam artikel. Kita copy dulu teman-teman ya. Kita copy dulu, masukkan ke sini. Oke, nah setelah masuk seperti ini, yang dari yang ini ya, dari yang keyword everywhere masukin. Kalau biasanya mah ya, dari si related keyword dari si apa keyword everywhere ini juga sama seperti yang di bawah sini. Tapi kalau misalkan ada yang beda, kalian tinggal masukin yang samanya, yang bedanya dihapus aja. Oke, jual font ini udah sama, ada semua sih dari si keyword everywhere. Nah, kemudian kalian hapus beberapa kata kunci yang memang menurut kalian tidak relevan dengan kata kunci utamanya. Misalnya saya di sini Davon ya. Davon ini nggak akan saya masukin. Tapi kalau misalkan kalian masukin juga nggak masalah. Davon itu kan salah satu jenis font ya. Mau dimasukin juga silakan. Tapi kenapa nggak saya masukin? Karena itu terlalu brandable ya, terlalu ke brand gitu. Jadi nggak terlalu relate dengan si yang ini. Nggak saya butuhin lah intinya. Saya nggak akan ngebidik ke sana gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya ini saya masukin ya. Cara menjual font, Creative Market, beli font, tempat beli font, jual font di Creative Market. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam artikel. Oke, selanjutnya terus apa, Mas? Nah, di sini ya. Setelah kata kunci utama terkumpul, kemudian kata kunci yang related keyword juga sudah terkumpul. Sekarang kita tentukan dulu, buat dulu judul sama H2 yang akan kita buat menjadi sebuah artikel. Nah, ini adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan buat teman-teman ketika menulis artikel SEO ya. Jadi langkahnya itu tadi kalau udah dapet keyword utama, kata kunci utama, kalian masukkan dulu ke WordPress-nya, ke bagian judul, dan ke si tools analisis SEO-nya. Di sini saya pakai RankMate, maka dimasukinlah ke tool si RankMate ini seperti yang saya tadi lakukan ya. Setelah itu, kita cari ke related keyword-nya atau kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci utama yang ini ya. Nah, di sini sudah kita lakukan juga dan sudah terkumpul. Sekarang, langkah berikutnya adalah kita eksekusi judul dan headline-nya H2 dan H3 kalau bisa. Kalau sekiranya ada H3 yang akan kita buat dalam artikel dan memungkinkan itu ditulis dalam artikel, maka kita buat. Kalau misalnya tidak, ya kita bikin judul dan H2-nya saja. Oke, gimana caranya? Kita mulai dari judul. Oke, judul artikel SEO, teman-teman ya, yang SEO friendly itu ada banyak versi sebenarnya ya. Menurut suhu-suhu lain, bahkan menurut tool-tool SEO, menurut pakar-pakar SEO lain, eh, beda-beda pendapatnya, tapi sebenarnya pada intinya sama ya. Syarat judul artikel SEO itu adalah pertama mengandung kata kunci, kedua kata kuncinya ada di depan ya, ketiga dia mengandung angka, keempat mengundang klik si pembaca. Jadi ketika pembaca itu membaca judul artikel yang kalian tulis, si pembaca tuh penasaran gitu. Oh, ini kayaknya isinya bagus gitu ya. Judulnya menarik gitu, menarik klik pembaca gitu. Kemudian ketiga, si judulnya ini tidak lebih dari 60 kalau nggak salah ya. Nah benar, ini lebih dari 60 karakter teman-teman. Nah ini ya, oke, tidak lebih dari 60 karakter. Itu syarat utamanya teman-teman. Mas, kalau misalkan nggak pakai itu gimana? Nggak masalah sih, karena ini kan kita indikatornya ngejarnya buat SEO ya, kita ngoptimasi untuk SEO. Kalau misalkan mau lebih, mau kurang ya terserah ya. Ini indikatornya menggunakan indikator SEO. Kalau misalkan kadang nggak kurang dari 60 karakter atau bahkan lebih dari 60 karakter sekalipun, artikel ini masih tetap bisa masuk ke ke page one ya, ke page 1 di search Google ya, di hasil pencarian Google itu masih masih bisa ya, selama isi artikelnya ini relate dengan apa yang diketikkan user. Tapi judul ini adalah salah satu hal yang paling penting ya. Kata kunci di judul ini adalah salah satu hal yang paling dan penting dan sangat harus diperhatikan ya. Kekuatannya menurut saya sebelum nulis artikel yang aneh-aneh, judul dulu deh. Judul ini wajib mengandung kata kunci. Kalau bagi saya ya,
bagi saya. Jadi si kata kunci ini wajib muncul di judul artikelnya gitu. Karena kalau misalkan kalian bikin artikel tentang cara menjual font buatan sendiri, tapi di judulnya cara jual kambing, tentu akan sulit muncul di pencarian. Walaupun sebenarnya bisa, gitu. Walaupun sebenarnya bisa. Tapi kalau judulnya udah seperti itu, jadi aneh kan? Aneh. Isinya menjual font, judulnya menjual kambing, nggak nyambung kan? Nah itu, maksud saya itu. Jadi supaya mempermudah si kita ini kan bikin artikel untuk supaya muncul di hasil pencarian Google kan. Nah, kita harus bisa mempermudah si search engine itu mengkrawal dan memahami artikel kita. Jadi mulai dari judul, H2-nya sampai dengan isinya ini harus runut, harus runtut semuanya gitu. Harus saling melengkapi sehingga si search engine ini nggak bingung gitu. Ini judulnya A, isinya juga A gitu. Kalau misalkan judulnya A, isinya B, nah ini apa gitu kan bingung ya. Walaupun sebenarnya bisa ditampilin sama si si mesin pencari ini masih bisa loh ditampilin. Kalau misalkan sebenarnya diakalin gitu ya, optimasi di bagian isinya bisa aja. Tapi buat saya, terutama buat para blogger yang masih pemula, yang baru belajar nulis artikel SEO, perhatiin dulu deh judulnya gitu. Judulnya syaratnya itu yang saya sebutin tadi. Kata harus mengandung kata kuncinya bagusnya ini diletakin di depan. Kalau bisa ada apa? Ada angka ya, ada angka yang dimasukkan di judulnya supaya lebih menarik dan bikin penasaran si pembaca si kata-kata dari si judulnya ini. Dan jangan lebih dari 60 karakter. Gitu ya, kurang nggak masalah. Tapi kalau lebih, sebaiknya jangan seperti paragraf kalau lebih ya. Cukup 60 karakter aja. Saran saya sih itu, kalau saran saya biasanya maksimal itu nggak 60, tapi di 57. Kalau misalkan lebih, ya nggak masalah sih. Tapi biasanya mentok saya itu di 57 karakter. Kurang nggak masalah. Kalau lebih dari 57, biasanya saya ringkas dulu si judulnya sampai benar-benar 57 karakter, teman-teman ya. Itu cara saya. Kalau teman-teman mau 60 ya nggak masalah silahkan. Kalau misalkan mau 70 juga boleh-boleh aja. Ya mazhab mazhab masing-masing lah untuk SEO-nya. Tapi karena di sini saya bikin videonya sharing sesuai pengalaman saya, ya saya caranya seperti itu. Oke, sekarang kita buat teman-teman. Judulnya seperti apa? Nah, bagi saya ada syarat tambahan. Selain si judul ini harus mengandung kata kunci utama, juga harus mengandung kata kunci turunan ya. Tapi dia harus syarat utamanya dulu harus terpenuhi, yaitu harus mengandung kata kunci utama. Jangan satupun ada kata yang dihilangkan, teman-teman ya. Misalnya di sini kata menjualnya diganti jadi kata jual misalkan ya. Cara jual pon buatan sendiri sama aja kan sebenarnya. Tapi bagi saya ini nggak bisa. Bagi saya ini harus plek ketiplek gitu. Kalau keyword itu ya itu aja. Gitu. Kalaupun misalkan keyword utamanya misalkan cara jual, saya mending pakai kata menjual. Kenapa? Karena kata utamanya ada di sini gitu ya. Kalau ditambahin ini gak masalah. Saya mending pakai tambahan daripada ngilangin yang utama. Tapi karena di sini keyword utamanya cara menjual font buatan sendiri, maka saya pakainya yang ini. Ketimbang harus mengganti dengan kata jual, walaupun artinya sama. Dan walaupun si search engine itu apa tetap bisa memahami isinya, tapi saya tetap pakai kata menjual. Kenapa? Karena supaya lebih lebih paten aja gitu. Kalau orang mengetikkan dengan kata kunci cara menjual font sendiri, ya judul saya udah sesuai. Kalau misalkan orang mengetikkan cara jual font buatan sendiri, artikel saya juga sudah memenuhi ini karena udah ada kata men-nya di sini ya. Tidak ada ya. Eh, Kalau misalkan orang ngetikinnya cara jual kan punya saya juga udah ada kata jualnya di sini, cuma saya tambahin di depan gitu. Oke, jangan sampai ada yang dihilangin. Syarat berikutnya itu harus mengandung kata kunci turunan. Kata kunci turunannya itu apa? Nah, di sini ada creative market, beli font, tempat beli font, jual di creative market, jual font di font buatan sendiri ya gini ya. Nah, oke. Nah, ini saya masukin ke sini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini kata kunci turunan. Kenapa saya mau memasukkan ini ya? Pertama, jadi si judul ini lebih panjang gitu teman-teman lah, teman-teman ya. Jadi lebih panjang si judulnya dan lebih spesifik gitu.
Kalau misalkan si isinya nanti akan menjelaskan tentang cara membuat font sendiri di Creative Market dan di web sendiri, nah ini bisa ditambahkan juga teman-teman. Guys, seperti ini misalkan nantinya di bagian H2-nya atau di isi artikelnya, kalian bisa tambahkan juga. Tapi ada tapinya juga nih, lihat dulu si judulnya ini kepanjangan atau enggak. Nah, di sini kepanjangan nih teman-teman ya. Nih jadi 67 karakter, harusnya kan 60 ya. 67 ke 60 nggak masalah lah ya. Nggak masalah, kalau bagi saya sih nggak masalah, silakan aja. Toh ini juga masih masih kedetek ya. Nih, tuh cara menjual font buatan sendiri di Creative Market. Ini masih kebaca dengan baik. Nah, yang ini teman-teman perhatiin ya. Nah, yang ini teman-teman. Kalau di sininya terhide apa? Tereksplor seperti ini, kata kunci utamanya ada di sini nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini kan ada titik-titiknya ya. Ada titik-titiknya. Yang titik-titiknya ini yaitu yang di web sendiri. Ini nih. Yang web sendirinya ini nggak ada. Nah, nggak masalah sih teman-teman ya. Nggak masalah. Kalaupun misalkan pakai judul yang lebih dari ini nggak masalah. Tapi sebenarnya saya lebih suka 57 aja misalkan kayak gini. Kayak gini. Ini berapa? Ini 51. Saya lebih suka seperti ini sebenarnya. Tapi kalaupun misalkan dibikin kayak tadi kayak gini nggak masalah. Nah, ini jadinya bakal ngebidik 3 kata kunci utama di search engine-nya nanti ya. Oke, pertama yaitu cara menjual font buatan sendiri, kedua cara menjual font buatan sendiri di Creative Market, dan ketiga cara menjual font buatan sendiri di web sendiri. Itu akan ngebidik 3 kata kunci itu. Jadi dengan satu artikel kita bisa ngebidik banyak kata kunci nanti eh, di mesin pencarinya gitu teman-teman ya. Oke, nah judul juga bagusnya ya dibikin ini aja teman-teman, kapital di setiap katanya, kecuali kata sambung jangan ya. Nah, kata sambung kayak di, misalkan dan, nah ini nggak usah ya. Tapi kalau kata selain itu ya pakai eh, font yang gede seperti ini ya. Oke, judul sudah selesai. Kemudian kedua kita tentukan H2-nya. H2 ini tuh headline-nya teman-teman. Jadi topik bahasan apa yang akan kita bahas di dalam artikel ini. Nah, buat bikin H2 ini, kita ini harus menganalisa ya. Sebelum ke hal yang lain, sebelum melakukan analisa, kita brainstorming dulu. Kira-kira kalau judulnya seperti ini, H2-nya kita bikin apa ya gitu ya. Nah, kita brainstorming dulu nih, pikirin dulu gitu. Brainstorming itu berpikir aja gitu. Pakai pikiran sendiri. Kira-kira apa nih hal yang harus diisi dalam si isi webnya. Pertama, ya ini teman-teman nih. H2-nya itu ini. Cara menjual font buatan sendiri di Creative Market dan ini. Nah, judulnya kan ini ya. Oke. Nah, si yang ini. Si di Creative Market dan di web sendiri. Oke, dua ini sudah. Nah, kemudian berikutnya, selain daripada itu, kita cek juga di bagian yang ini nih, related keywordnya. Oke, related keyword ini ada apa aja nih? Misalkan di related keywordnya itu ada ini nih, tempat beli font ya, ada beli font juga. Nah, ini kan ada nih, jual font di Creative Market. Nah, udah kita buatkan di sini ya. Di sini nih, jadi H2 yang ini. Nah, ini yang tempat beli fontnya ini belum ada. Nah, oke, kita buat ini jadi H2 ya, tempat beli font. Nah, kita tambahin kata seperti ini, rekomendasi tempat beli font percaya misalkan. Seperti ini teman-teman, oke. Nah, misalkan mentok nih sampai sini, aduh, bikin bahas apa lagi ya nanti diisi artikelnya gitu. Nah, kalau misalkan udah mentok, brainstorming udah mentok, nah kalian lakuinlah analisis. Dan related keyword juga sudah nggak ada yang harus kita masukin lagi, karena udah ada semua kan di H2-nya ini. Kita analisis artikel orang lain ini ngebahas apa ya gitu. Nah, di mana carinya? Di sini aja. Cari website orang lain yang ngebahas yang muncul di hasil pencarian sesuai kata kunci ini. Oke, kita bukanya jangan satu teman-teman ya, beberapa aja. Oke, nah sudah. Akan cari beberapa aja. Waduh, ini nggak bisa dicari nih. Nih misalkan nih.
Oke, nah kemudian kita analisis orang lain ngebahas apa di artikelnya. Hmm, cara cepat tapi harus jualan font. Oh, ini cara cepat ya. Oh, gak nyambung sih. Oke, itu udah belajar membuat font dari nol sampai bisa dan cara memasarkannya. Ini menarik, tapi ini gak relevan dengan yang kita cari ya. 8 situs marketplace terbaik untuk jualan font. Nah, ini bisa kita jadiin. Nah, situs marketplace terbaik untuk jualan font. Kita bisa ambil dan jadiin H2. Atau ini udah ya, cara menjual font buatan sendiri di Creative Market. Nah, ini si artikel ini bisa kita ambil untuk referensi yang ini nih, ya. Cara menjual atau kita bahas juga bisa, boleh sih, boleh. Kita bahasnya beli font, situs market terbaik untuk jualan font. Nah, ini juga bisa. Oke, kita masukin di sini. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Oke, dia bahas apa aja? Oh, dia bahas ini aja teman-teman. Nggak ada bahasan-bahasan lain, nggak ada. Oke, berikutnya ini blog bahasa Inggris ya. How to sell font online. Oke, bagaimana menjual font secara online. Oke, ini bahasa Inggris. How to create font. Why sell font online. Ini bisa juga sih teman-teman ya dimasukin. Oke, how to create font. Nah, ini bisa nih, how to create font. Kita buat di sini. Cara membuat font sendiri. Oke. Nah, kita bahas aja di sini. Oke, kemudian dia bahas apa lagi? Create a font template. Oh, ini langkah-langkahnya ya. Listing image, how to sell, bagaimana cara menjualnya. Oke, dijelasin cara jualnya. Step 1, step 2, how to sell font marketplace. Ya oke, ini udah sebenarnya udah ada. Marketing your font. Optimis, oke. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan seperti ini teman-teman. Oke. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini aja teman-teman. Jadi caranya itu setelah menentukan judul, kita tentukan subjudul. Nentuin subjudul ini, kita pertama brainstorming dulu, pikirin apa yang ada di pikiran kita ketika misalkan kita bikin artikel dengan judul seperti ini, isinya akan seperti apa. Kita pikirkan dulu apa yang harus dibahas. Kemudian kalau misalkan udah mentok, kemudian kita lihat di sini di related keywordnya. Related keywordnya ada nggak ya kira-kira subjudul yang bisa kita pakai, kita jadiin H2 yang akan kita bahas di dalam artikel. Kalau misalkan ada, ambil si subjudul si related keyword itu dan jadikan subjudul di sini, oke? Berikutnya, kalau misalkan udah mentok di situ, kalian analisa lah web-web yang muncul di hasil pencarian sesuai dengan kata kunci yang ingin kalian buat artikel SEO-nya. Seperti yang saya lakukan tadi. Kalau misalkan sudah, maka kalian tinggal blok kata kuncinya, kemudian klik ini, klik jadikan judul sebagai H2, oke? Ini di WordPress aja ya. Kalau misalkan kalian pakai WordPress versi lama atau kalian pakai CMS lain, kemungkinan langkah-langkahnya akan beda ya. Anggaplah kalian sama ya, ininya jadiin H2 gitu ya. Si yang tadi itu ini jadiin H2, udah enter seperti ini. Oke, nah kemudian yang ini gimana Mas? Nah, tenang ya. Setelah H2 ini selesai jadi, teman-teman, berikutnya kalian tinggal nulis aja artikelnya. Tinggal bahas setiap H2 ini selengkap mungkin. Oke? Nah, cara nulis artikel SEO yang baik dan benar menurut saya setelah langkah-langkah yang kita lakukan tadi ya, berikutnya adalah menulis artikel dari paragraf pertama, menjelaskan H2-nya, menambahkan H3 kalau misalkan perlu, dan menulis kesimpulan ya. Nah, ada beberapa kata kunci yang harus kalian masukkan di setiap bagian artikelnya. Oke, di paragraf pertama di sini ya, di bagian yang ini teman-teman ya. Paragraf 1, 2, 3 di bagian pembuka lah intinya. Ini wajib mengandung kata kunci utama. Kata kunci utamanya apa tadi? Nah, ini.
cara membuat font sendiri, teman-teman ya. Cara membuat font sendiri. Ini wajib ada di paragraf pertama ya. Paragraf pertama atau 200 kata pertama di artikel pembuka ya. Di pembukaan artikelnya ini harus ada ya. Ini rumus saya, tapi kalau saya mewajibkan biasanya di paragraf 1 atau 2 100 kata pertama. Ini wajib ada di situ gitu. Lebih bagus lagi ada di depan di paragraf pertama gitu. Itu kata kuncinya harus ada di situ. Kedua, selain kata kunci utama harus muncul di paragraf pertama, si ini nih yang ini ya, related keyword ini dimasukkan juga di pembukaan artikel. Cuman terserah, nggak wajib harus di paragraf pertama ya. Boleh di paragraf 2, boleh di paragraf 3. Yang penting ada satu related keyword atau kata kunci yang relevan masuk di paragraf pertama. Oke, kemudian si kata kunci utama ini yang cara menjual font buatan sendiri ini wajib juga ada di H2, teman-teman ya, H2 di bagian tengah di artikelnya, terserah mau di bagian sebelah mana, terserah, yang penting ada di tengah. Kemudian dan di bagian akhir ya, di kesimpulan, teman-teman. Di sini kita belum buat kesimpulan ya. Jadi kesimpulan. Nah, di sini di bagian sini harus ada kata kunci utama yang kita bidik. Terus si related keyword yang tadi, yang ini ya, ini sisanya selain dari paragraf pembukaan tadi, sisanya disebar bebas mau di mana, mau disimpan di kesimpulan, di bagian sini, terserah. Yang penting semua kata kunci ini dimasukkan di semua bagian tadi, di mana aja disebar gitu ya, intinya di dalam artikel. Dibuat serelevan mungkin, ingat serelevan mungkin ya, jangan terlalu memaksakan. Kalau misalkan emang nggak pas dipakai, mending nggak usah dipakai aja gitu. Kalau misalkan terlalu memaksa, si pembaca itu akan jadi aneh, apa sih ini katanya gitu. Jadi nggak relevan, nggak enak dibaca. Mending nggak usah dimasukin aja gitu. Semampunya aja. Si kata kunci ini sifatnya sunnah teman-teman ya. Sebagai pendukung aja. Yang paling penting itu adalah ini si H2-nya harus menjelaskan apa yang sebenarnya ada di judul itu. Jadi H2 ini harus menjawab isi dari judul itu sendiri. Dan si deskripsi dari judul ini juga harus menjelaskan dari H2-nya gitu. Jadi si H2 ini dideskripsikan, dijelaskan sedetail mungkin gitu ya. Misalkan ini, cara membuat font sendiri. Oh iya benar. Dijelasin langkah-langkah cara bikin font sendiri itu gimana sih gitu ya. Ini harus dijelasin secara runut, secara jelas, secara gamblang, sehingga pembaca ini tahu gini nih cara bikin font sendiri itu gitu ya. Kemudian di bagian sini cara menjual font buatan sendiri di Creative Market. Nah ini harus dijelasin gimana sih cara jual font buatan sendiri ini di Creative Market itu, dan Creative Market mana yang bisa kita pilih, yang kita bisa pakai gitu ya maksudnya. Kalian masukin di situ, jelasin sejelas-jelasnya. Yang ini juga nih, sama ya, ini harus jelas juga. Rekomendasi tempat beli font terpercaya, ini juga harus dijelasin. Semuanya ini harus dijelasin secara runut. Oke, ini sampai H2 dan kesimpulan udah saya jelasin, dan si bagian related keyword juga sudah saya jelasin. Terus kalau misalkan kalian mau bikin H3 gimana? Nah, H3 ini dibuat serelevan mungkin sesuai dengan H2-nya. Ingat teman-teman, urutannya. H3 itu harus berada di bawah H2. Jangan ada di atas, kecuali emang topiknya itu untuk si H2 itu. Misalkan gini teman-teman. Ini misalkan yang ini nih. Cara buat font sendiri ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Misalkan ya. Ini kita bikin jadi H3 misalkan. Langkah satunya harus A, harus B, harus C. Oke, ininya kita bikin H3. Jelasin. Harus A, harus B, harus C. Oke, harus A itu gimana? Jelasin, harus C gimana. Nah, ini cara buat font sendiri ini H3-nya. Jadi H3 yang ini itu merupakan turunan dari si H2 yang ini. Jadi si H3 ini pendukung dari H2 ini, gitu loh. Oke, H3 ini ada di atas H2, karena nggak apa-apa, karena ini itu bukan, H3 ini itu bukan bagian dari H2 yang ini. H2 yang ini juga bisa jadi
punya hak 3 ya. Misalkan ini kan cara menjual font buatan sendiri di Creative Market. Caranya gimana? Nah, misalkan cara satu apa, cara kedua apa, cara ketiga apa, cara keempat apa, dan seterusnya. Misalkan ini dibuat jadi H3, nggak masalah, ini bisa juga. Karena penjelasannya panjang misalkan jadi H3. Silahkan aja. Di sini tinggal dijelasin juga ya. Oke, tuh. Sama seperti ini. Begitu juga ke bawahnya. Nah, apalagi ini misalkan rekomendasi tempat beli font terpercaya. Ini kan banyak nih tempatnya. Kita misalkan ada 10 misalnya 10 rekomendasi tempat beli font terpercaya. Ya udah kita tinggal bikin aja. 3, 4 dan seterusnya. Ini bikin H3. Oke, ini jadi H3 seperti ini teman-teman nih. Tuh. Oke, ini udah selesai nih. Kalau misalkan bagian yang lainnya juga sama ya. Intinya si H3 ini itu adalah bagian dari H2-nya. Jadi harus menjelaskan dari si H2 ini. Kita runutnya dari atas. Judul ini dijelaskan oleh H2 ini kan. Oke. Nah, H2 ini juga harus dijelaskan oleh H3 ini dan deskripsi di bawahnya. Jadi saling berkaitan, judul berkaitan dengan H2, H2 berkaitan dengan H3-nya gitu. Jadi runut semuanya gitu. Nggak ada yang misalkan ini jadi H3, misalkan ini H3 ininya sama H3 ini nggak nyambung teman-teman. Harusnya karena H3 ini menjelaskan si H2, artinya ini harus H2, bukan H3 di atasnya. Kalau ininya jadi H3-nya H3, ini nggak relevan. Jadi si search engine-nya itu nanti bingung ya, walaupun secara makna dia paham, tapi ini akan diindikasi sebagai salah satu kesalahan gitu teman-teman ya. Salah di bagian si ininya ya. Jadi ada salah arti. Kalau misalkan ada situs lain yang menggunakan H2 karena kalian H3 bisa jadi kalian keok sih gitu ya. Nah, tapi ya ada tapinya ya. Pada akhirnya mah si search engine sekarang kan emang udah pintar-pintar banget gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau kita bisa permudah si search engine, kenapa tidak harus dipersulit? Ya intinya sama lah seperti itu. Search engine itu meniru perilaku manusia juga pada akhirnya teman-teman. Jadi kalau misalkan si search engine-nya sulit, ya nantinya juga sulit dia feedback ke kitanya gitu. Jadi sebisa mungkin kita membuat artikel ini yang jelas dari segi struktur maupun penjelasan penggunaan kata-kata ini juga harus sesuai dan bisa mudah ditangkap oleh si search engine itu sendiri ya. Ya gimana kayak kayak kita aja gitu. Kita juga kalau dengar penjelasan yang mudah diterima kan lebih enak gitu. Nah, begitu juga si search engine ini, teman-teman. Oke, mudah banget kan bikin artikel SEO itu. Nah, artikel ini akan saya coba dibuat dulu, teman-teman. Nanti saya apa? Saya update lagi kalau misalkan ternyata si artikel ini muncul di hasil pencarian, artinya artikel ini diterima dengan baik oleh search engine. Tapi kalau misalkan tidak muncul sekalipun, ini nggak masalah, teman-teman. Artinya ada faktor lain yang membuat artikel ini eh, bisa muncul atau enggak di search engine-nya. Oh ya teman-teman, sebagai catatan ya, khususnya buat buat kalian yang masih pemula, jangan terlalu berharap kalau misalkan kalian sudah menulis sesuai dengan standar SEO, tapi artikelnya ini nggak muncul di banyak kan yang nanya. Saya sendiri sering nemuin pertanyaan seperti itu di grup-grup WordPress, di grup blogger Indonesia, ya di Facebook, di apa itu atau di platform lain kayak di Detik Group ya dan di situs-situs diskusi SEO lainnya di Telegram, di WA Group itu banyak berseliweran. Banyak bertanya begitu. Saya kan udah nulisnya jumlah katanya udah banyak gitu. Terus kata kuncinya udah saya sebar, nulis artikel udah sesuai standar lah gitu ya. Tapi kenapa si artikel saya nggak muncul di Google ya? Kenapa ya? Nah itu ada banyak faktor teman-teman ya. Nah selanjutnya kalau misalkan kalian udah selesai nulis artikelnya, sisanya kalian tinggal ikutin aja indikator dari si tools SEO yang kalian pakai di sini ya. Nah misalkan ini kan ada yang merah nih. Konten Anda sepanjang 73 kata, pertimbangkan untuk menggunakan setidaknya 600 kata. Artinya artikelnya ini pendek, teman-teman. Ya wajar, karena belum saya tulis kan artikelnya. Kemudian di sini ada beberapa kesalahan. Tambahkan gambar, ya wajar, karena belum ada gambarnya. Kemudian keyword density-nya. Nah, keyword density ini belum. Tautan ke sumber daya eksternal, oke. Nah, di artikel ini,
kalian pasang tautan eksternal, tapi jangan terlalu banyak ya. Eksternal itu jangan setiap post dipasang eksternal link ya. Jangan, saran saya jangan. Kalau rumus saya itu 10 artikel baru boleh kalian pasang eksternal link ya. Jadi jangan setiap post ini pakai eksternal link. Itu nanti situs kalian akan terdeteksi sebagai situs spam gitu. Biasanya otoritasnya jadi jelek, susah naik di search. Nah, biasanya begitu ya. Sepengalaman saya mah begitu ya. Kemudian di sini nih, ini bagus nih, URL-nya memiliki 54 karakter, keren katanya. Nah, oke. Hijau. Nah, pokoknya ini yang merah-merah ini kalian ikutin aja, terapin di artikelnya. Oke, keterbacaannya seperti apa, keterbacaan kontennya seperti apa. Nah, kalian ikutin aja. Apakah ini harus semua hijau, Mas? Tidak ya. Bahkan saya kadang jarang menggunakan indikator ini. Saya menggunakan tool SEO itu untuk memasukkan ini aja, deskripsi sama ini URL-nya, biar lebih mudah, lebih sat-set gitu. Kadang si deskripsinya aja nggak saya isi, karena deskripsinya ini saya setting di pengaturan si ininya, si tool SEO-nya ya. Mungkin di next video akan saya jelasin ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Oke, cukup panjang penjelasannya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada penjelasan saya yang belibet, mohon maaf. Kalau kalian misalkan ada yang masih belum paham, kalian silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang tertarik dengan channel YouTube saya, terutama dengan pembahasan seputar SEO, seputar blogging dan freelancer, kalian silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng dan notifikasinya. Oke? Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalian tinggal di kolom komentar aja. Kalau misalnya kalian butuh ebook riset keyword, atau misal kalian yang doyan nulis pakai AI, saya juga punya 2 e-booknya. Kalian tinggal cek aja di kolom komentar. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.